Ini memang dokter yang terbaik. Dia pernah menyatakan kepada dunia hitam dan putih, sama ada uang, tak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Suatu hari, Yongpal datang ke gudang tanah dan melihat pemuda yang penuh luka, lalu berpikir kali ini dia akan menghasilkan banyak uang. 1 orang 1 juta won. Yongpal tanpa ragu segera mengobati mereka. Ternyata barusan, polisi tiba-tiba menggerebek kasino bawah tanah dan beradu tembak dengan orang di dalamnya, tetapi masih ada beberapa melarikan diri agar tidak tertangkap. Orang-orang ini tidak pergi ke rumah sakit untuk berobat. Hal ini juga membuat para agen yang sudah lama menunggu di rumah sakit merasa sangat aneh. Mengapa para berandal yang terluka parah pergi ke rumah sakit untuk berobat? Kalau mereka bukan dewa, seharusnya mereka sudah berada di rumah sakit sekarang, kan? Mungkinkah apa? Yongpal menempelkan stiker emas untuk yang terluka parah, dan stiker hijau untuk yang tidak apa-apa. Tapi saat ini, hei, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ini bukan pertama kalinya saya ikut yang seperti ini. Pria berbaju itu terus mengatakan dia baik-baik saja. Sementara Yongpal setelah pemeriksaan saksama mengatakan satu kalimat, limpahnya sudah rusak. Rusak apa? Limpamu rusak saat bertengkar tadi. Yongpal segera berkata jika tidak diobati tepat waktu, dia akan mati. Pria berbaju merah tidak percaya kata-kata Yongpal, dan berdiri mengatakan bahwa dia sangat sehat. Namun, tak lama setelah itu, pria berbaju merah itu pingsan di tempat, dan Yongpal juga mulai operasi darurat. Nama asli Yongpal adalah Kim Tae-hyun. Dia adalah seorang ahli bedah dengan keterampilan medis yang sangat tinggi. Untuk mengobati adik perempuannya dan membayar utang bunga tinggi, dia terpaksa memulai praktik medis ilegal, dan menghususkan diri dalam mengobati para gangster, bahkan profesor di rumah sakit. Ada banyak operasi yang tidak dapat diselesaikan, dan mereka harus meminta bantuan Yongpal. Hanya beberapa hari yang lalu, Kepala Departemen Lee sedang melakukan operasi darurat pada pasien, tetapi di tengah jalan ke penanganan yang tidak tepat, pasien mengalami pendarahan hebat. Kepala Departemen Lee sama sekali tidak bisa mengendalikan situasi, mau tidak mau dia mencari Yongpal. Dia berkata kepada Yongpal, jika saya punya waktu, saya sudah bisa menyelesaikan kasus, tetapi siang ini ada obat penting, pekerjaan juga sudah hampir selesai. Biarkan saya selesaikan saja. Kepala departemen mengarang alasan untuk meninggalkan ruang operasi. Yongpal berdiri di meja operasi. Tiba-tiba tekanan pasien makin rendah. Hal ini membuat perawat di samping hampir menangis. Sementara kepala departemen di luar operasi juga tegang gemetar. Dia tahu pasien di dalam adalah pasien VIP. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, dia juga tidak akan luput dari tanggung jawab, sedangkan Yongpal di ruang operasi sama sekali tidak panik. Dia paling suka mengobati pasien VIP. Setelah beberapa detik menenangkan diri, Yongpal dengan cepat menemukan cara untuk memperbaikinya. Setelah beberapa saat melakukan operasi dengan terampil, Yongpal berhasil melakukan operasi. Kepala Departemen Lee di luar ruang operasi akhirnya bisa bernapas lega. Setelah itu, Yongpal pergi ke kamar pasien dan memulai pertunjukannya dengan keluarga pasien. Begitu Yongpal tiba, dia langsung memuji dirinya sendiri, memuji bahwa operasi kali ini berkat dia, mengatakan bahwa jika bukan karena dia, mungkin pasien akan sulit bertahan hidup, membuat keluarga pasien sangat haru. Bertanya bagaimana seharusnya membalasnya, Yongpal tersenyum kecil. Sesaat kemudian, Tan Yongpal dipenuhi uang kertas. Perawat di sampingnya sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Tahu Yongpal terkenal sebagai orang yang serakah dan tidak tahu malu. Tepat saat Yongpal bersiap memberikan bagian perawat kepadanya, Kepala Departemen Lee tiba-tiba muncul. Melihat pemandangan ini, lalu Yongpal dibawa oleh Kepala Departemen Lee ke kantor. Dia memarahi Yongpal habis-habisan. Sedangkan Yongpal tidak merasa hal ini sah. Dia mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan pasien VIP, dan keluarga pasien memberinya sedikit uang adalah hal yang normal, dan dia juga mengatakan bahwa saat pasien keluar dari rumah sakit, Kepala Departemen langsung bingung. Tepat ketika dia akan memarahi Yongpal, tiba-tiba telepon berdering. Kepala Departemen Lee menerima telepon dan bergegas keluar. Ternyata ketua grup Hanshin telah tiba. Selanjutnya, Kepala Departemen Lee dan ketua pergi bersama ke sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan penjaga yang berjaga di pintu. Di dalam ruangan ada seorang wanita cantik seperti bidadari yang sedang berbaring. Wanita cantik ini bernama Han Yojin. Dia adalah adik di ketua, dan juga peris pertama dari Hanshin yang memiliki rumah sakit ini. Kakak laki-laki ketua untuk mengendalikan dia, setiap hari menyuntikkan obat kepada Han Yojin, memaksanya untuk selalu berada dalam keadaan tidur nyenyak. Sementara itu, Yongpal menerima telepon, lalu dibawa. Bisakah kalian melakukannya? Ya, bos. Mendengar kata-kata ini, Yongpal segera mulai memberikan pertolongan pertama kepada bos gangster itu. Sesaat kemudian, peluru tubuh bos gangster itu telah dikeluarkan oleh Yongpal. Tepat ketika dia akan menjahit lukanya, seorang anak buah di sampingnya menerima telepon. Insting profesional Yongpal segera merasakan bahaya. Yongpal dan para anak buah itu buru-buru membawa bos gangster itu keluar.
tidak disangka mereka bertemu dengan polisi. Para anak itu memutuskan untuk melindungi bos geng itu, maju dan bertarung dengan polisi. Lalu beberapa orang termasuk Yongpal membawa bos. Semua diam, angkat tangan, jangan bergerak. Salah satu anak buah berbalik dan melihat, menemukan bahwa lawan hanya ada 2 orang. Seketika mereka menjadi lebih berani. Yongpal bawa bos gangster pergi duluan. Yongpal, pria yang memakai masker itu, kamu Yongpal, kan? Jika kamu bergerak, aku akan menghabisimu. Para anak buah saat ini semua berbalik. Pemimpinnya mengeluarkan belati dan melemparkannya ke tanah. Saya sudah melempar senjata. Jika kamu berani, seranglah. Kapten melihat Kak di samping, akhirnya tetap menahan diri, sementara Yongpal juga berhasil pergi. Tetapi masalah belum selesai. Di jalan, Yongpal sedang mengemudi dan diburu oleh polisi di mana-mana. Mobil polisi semakin banyak. Sesaat kemudian, mobil Yongpal dipaksa berhenti di jalan. Tetapi Yongpal tidak menyerah. Yongpal menyangga bos gangster itu, memanjat agar di samping. Jangan mendekat, jangan mendekat. Hei Yongpal, sudah cukup sampai di sini. Hanya terlihat Yongpal mengeluarkan 2 suntikan dari tasnya. Tanpa banyak bicara langsung menyuntikkan ke bos gangster itu. Hei, apa itu? Apa yang ada di dalam suntikan? Yongpal berkata kepadanya ini adalah adrenalin, dan mengatakan mereka harus melompat dari sini. Mendengar harus melompat dari jembatan setinggi ratusan meter, bos gangster itu sangat ketakutan. Kapten di samping senang dan tertawa. Diam-diam melihat Yongpal dan bos itu berakting. Dia tahu pasti kedua orang ini tidak berani melompat. Tetapi adegan selanjutnya, para polisi di samping semua tertegun. Mereka benar-benar melompat ke sungai. Setelah itu, mereka segera mengendarai perahu motor untuk mencari Yongpal. Tetapi mereka mencari setengah hari dan tidak melihat bayangan siapapun. Tepat pada saat ini, teman baik Yongpal, Men SIK, menerima telepon. Yongpal, Yongpal, di mana bosnya? Kamu baik-baik saja? Di mana bos saya? Hei! Segera setelah itu, Men SIK dan anak buahnya datang ke bawah jembatan, berhasil menyelamatkan Yongpal dan bos gangster itu. Sementara kapten berada di permukaan danau di sisi lain, dia yakin Yongpal masih hidup. Dia bersiap untuk pergi ke tempat Yongpal baru saja mengobati bos gangster itu untuk mencari petunjuk, dan ternyata dia benar-benar menemukan petunjuk. Kapten melihat pisau yang jatuh di bawah meja. Oh, lihat ini, Yongpal. Setelah diselidiki, nomor seri pada pisau bedah ini berasal dari rumah sakit Hanin. Kapten segera membawa orang ke rumah sakit Hanin. Jadi, tersangka menggunakan pisau ini. Apakah itu pisau yang digunakan oleh rumah sakit kami? Betul, Dr. Kim, ada apa? Bukankah ini pisau yang digunakan oleh Dr. Kim? Yongpal diam, hanya bercanda. Kenapa tegang sekali? Manajemen rumah sakit tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia membawa kapten untuk mencari kepala Departemen Li dari Departemen Bedah, dan kepala Departemen Li memeriksa buku registrasi persediaan. Secara tidak sengaja menemukan petunjuk penting, tetapi dia tidak menceritakan kejadian itu kepada kapten. Dia berbohong kepada kapten, mengatakan bahwa pisau bedah ini sudah lama dibuang menjadi besi tua. Dia menyuruh kapten untuk menyadit rongsokan. Kapten pun pergi dengan kecewa. Setelah itu kapten makin berpikir dan merasa ada yang tidak beres. Meskipun Yongpal ditangkap, dia hanya akan dipenjara 6 bulan. Mengapa dia harus mengambil risiko melompat dari jembatan setinggi ratusan meter? Mungkinkah Yongpal adalah seorang dokter yang sebenarnya? Dia benar-benar seorang dokter. Apa yang terjadi? Jika dia benar-benar seorang dokter, maka surat izin praktiknya yang sepenting nyawanya akan hilang. Oh, tidak semua orang bisa menjadi dokter. Maaf, sementara itu, kepala Departemen Li tiba-tiba manggil Yongpal, mengatakan satu mat, mau teh? Yongpal terkejut, ada apa? Apakah ada yang tidak beres? Yongpal langsung berlutut di tanah. Kepala Departemen Li tersenyum. Yongpal berkata kepada kepala Departemen Li, selama dia tidak menceritakan masalah ini, dia akan melakukan apapun yang diminta. Setelah itu kepala Departemen Li menelepon. Dia memberitahu direktur tentang Yongpal, dan ini merekomendasikan Yongpal untuk bekerja di lantai 12 yang misterius di rumah sakit Hanshin. Yongpal tidak tahu, di lantai 12 ada seorang wanita yang tidur nyenyak selama 3 tahun menunggunya. Ini adalah lantai rumah sakit yang khusus melayani bangsawan. Tanpa kekayaan beberapa miliar tidak bisa masuk ke sini. Pasien di sini tidak disebut pasien, tetapi harus disebut pelanggan. Sementara di bagian terdalam di lantai ada seorang wanita yang tidur nyenyak selama 3 tahun. Dia bernama Han Jin. Dia adalah pewaris pertama dari grup Hanshin. Kakak laki-lakinya untuk mengendalikan adik perempuannya, setiap hari menyuntikkan obat pada Han Jin, memaksanya untuk selalu berada dalam keadaan tidur nyenyak. Sementara Yongpal beruntung bisa bekerja di sini, khusus layani Han Jin. Hari itu Yongpal telepon. Itu adalah telepon lintas darat. Waktunya membayar utang lagi, tetapi uang yang Yongpal miliki saat ini sama sekali tidak cukup. Saat ini, uang itu, saya akan berikan kepada Anda. Yongpal berbalik, tidak, saya akan membantu Anda. Selamatkan adik perempuan saya. Yongpal berjalan dan melihat Han Jin. Ternyata Han Jin telah menggenggam erat selang infus, jadi dia memiliki sedikit kesadaran. Yongpal panik, tepat ketika dia akan menelepon kepala Departemen Li. Han Jin berbicara lagi, jika kamu menekan tombol pelan, kamu tidak akan mendapat uang, adik perempuanmu juga tidak akan diselamatkan.
Han Yojin menyuruh Yongpal untuk berpikir baik-baik. Setelah berpikir baik-baik, baru datang untuk membangunkannya. Han Yojin melepaskan selang infus dan kembali tertidur. Setelah itu, Yongpal pergi ke kamar adik perempuannya. Melihat tubuh adiknya semakin lemah, Yongpal menangis dengan air mata. Dia tahu dengan kondisi kesehatan adiknya saat ini, paling lama hanya bisa hidup 2 bulan lagi. Tepat ketika Yongpal tidak tahu harus berbuat apa, Setia yang bertanggung jawab atas pelanggan datang. Dia memberitahu Yongpal bahwa di Amerika ada cara untuk menyembuhkan adik perempuannya, tetapi membutuhkan biaya 1,5 juta dolar AS. Ini baru biaya pengobatan saja. Yongpal terdiam. Selanjutnya Yongpal pergi ke kamar Han Yojin. Dia bersiap untuk membangunkannya. Yongpal menghentikan transfer obat, tetapi beberapa detik kemudian, tubuh Han Yojin dengan cepat bergetar, komputer di samping juga mengeluarkan suara tidak biasa, dan telepon kepala perawat di luar kamar tiba-tiba menerima pemberitahuan peringatan. Dia bergas ke kamar Han Yojin. Kepala perawat tiba di kamar dan setelah memeriksa menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ada seorang yang berbaring di sofa. Dia membalik untuk melihat dan ternyata itu adalah Yongpal. Yongpal memberitahu perawat kepala bahwa karena dia sangat lelah setelah operasi semalam, dia tidur di sini. Perawat ketahui bahwa Yongpal adalah direktur rumah sakit yang baru. Dia tidak berani mengatakan apa-apa dan pergi dengan marah. Setelah itu, Yongpal menceritakan seluruh situasi adiknya kepada Han Yojin. Biaya perawatan adikmu. Oke. Han Yojin mengambil ponsel Yongpal dan melakukan panggilan. Nona, sudah lama kita tidak berkomunikasi. Saya sangat senang menerima telepon Anda. Tolong sebutkan kodenya. Apakah bunga Hoi Hung Profon sudah mekar? Hanya sebentar kemudian, ponsel Yongpal menerima notifikasi penerimaan 2 juta dolar. Han Yojin juga memberitahu Yongpal bahwa untuk menarik uang ini, dia harus memasukkan kata sandi. Tapi kata sandinya harus menunggu di keluar dari sini baru diberikan kepada Yongpal. Yongpal bertanya kepada Han Yojin, apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Han Yojin senyum kecil. Dia tahu jalan balas dendamnya akhirnya bisa dimulai. Hari itu, perawat kepala melayani Han Yojin datang ke kamar. Dia memandang Han Yojin dengan garang. Oh, wanita jam, kamu yang merayu lebih dulu, kan? Tapi detik berikutnya perawat kepala menyesal. Dia terus-menerus meminta maaf kepada Han Yojin, mengatakan tidak seharusnya dia maaf padanya. Untuk menebusnya, dia langsung merias wajah Han Yojin. Perawat kepala telah merawat Han Yojin 3 tahun ini, dan menganggap Han Yojin sebagai boneka kainnya. Merawat tubuh Han Yojin lebih teliti daripada tubuhnya sendiri. Ini sangat menakutkan. Hal pertama yang Han Yojin lakukan setelah sadar, adalah membalas dendam pada perawat kepala. Dia menyuruh Yongpal mengurangi setengah dosis obatnya, lalu dengan tangan gemetar menekan tombol. Di sisi lain, perawat kepala menerima notifikasi peringatan. Dia bergegas ke kamar Han Yojin, memeriksa sebentar dan tidak menemukan hal aneh, lalu meninggalkan kamar. Tetapi belum semenit setelah pergi, dia menerima notifikasi peringatan lagi. Dia kembali ke kamar, menggesek tombol peringatan dengan tangannya, dan menemukan semuanya normal. Dia memandang Han Yojin sebentar lalu keluar lagi. Setelah perawat kepala keluar, Han Yojin angkat tangannya lagi. Detik berikutnya, ponsel perawat kepala berdering lagi. Dalam 1 jam berikutnya, ponsel perawat kepala sesekali berdering. Bahkan saat ke toilet pun tidak tenang. Di tengah jalan, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia langsung menyambar tisu toilet dan lari keluar. Perawat kepala marah, dia menyerbu masuk ke kamar Han Yojin, langsung mengambil cairan nutrisi dan merusaknya. Untungnya Yongpal muncul tepat waktu, menghentikan perilaku gila perawat kepala. Karena kejadian ini, Kepala Departemen Li langsung memindahkan perawat kepala dari tempat ini, dan menyerahkan perawatan Han Yojin kepada Yongpal. Dan saat ini, kakak laki-laki Han Yojin, yaitu Direktur Han, tiba-tiba menerima sebuah notifikasi. Direktur Go dan yang lainnya bersiap untuk mengajukan permohonan pencabutan larangan kunjungan. Direktur Han panik. Dia langsung memerintahkan direktur rumah sakit untuk segera menyingkirkan Han Yojin. Dia tidak bisa membiarkan direktur Go melihat Han Yojin yang telah dia kurung selama 3 tahun. Jika tidak, posisinya sebagai Paris tidak akan bisa dipertahankan. Selanjutnya, direktur rumah sakit datang ke kamar Han Yojin, beritahu kepala departemen Li tentang rencana untuk menyingkirkan Han Yojin, dan mengatakan bahwa direktur rumah sakit telah mempersiapkan kepala departemen Li untuk bertindak besok. Yang tidak mereka ketahui adalah, semua yang mereka katakan didengar oleh Han Yojin. Sementara itu, di sisi lain, perawat kepala juga mengetahui semua ini, agar bisa bertemu Han Yojin setiap hari. Perawat kepala diam-diam memasang merah di kamar Han Yojin. Mengetahui bahwa direktur rumah sakit ingin mencelakai Han Yojin, perawat kepala panik. Dia buru-buru mencari direktur rumah sakit, tanpa banyak bicara langsung menyerang. Orang-orang di samping ketakutan dan panik, kalian berani mencelakai anakku. Tidak akan bisa, aku akan menghabisi kalian dulu. Beberapa saat kemudian, petugas keamanan membawa perawat kepala pergi. Yongpal merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia buru-buru pergi ke kamar Han Yojin. Han Yojin menceritakan semuanya kepada Yongpal. Mereka bilang besok mereka akan mengakhiriku di ruang operasi. Apa? Aku akan mati. Yongpal meyakinkan Han Yojin
sama sekali tidak akan terjadi. Aku akan berdiri di sana. Di meja operasiku, tidak ada yang mati. Percayalah padaku, aku ini Yongpal. Dia melihat Han Yojin yang terbang di tempat tidur, lalu menyuntikkan racun ke dalam botol infus Han Yojin, dan mengatakan satu kali, tenang saja, tidak akan ada rasa sakit sama sekali. Setelah itu kepala Departemen Li mengambil gelas di samping, dan membantingnya ke lantai. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pecahannya, tetapi saat dia mengangkat kepalanya, Nona, kaulah pelakunya. Kepala Departemen Li sangat ketakutan, tetapi dihadapkan dengan Han Yojin yang tidak bisa bergerak, ke Departemen Li dengan cepat tenang kembali. Dia membuat luka di tangan Han Yojin, lalu kepala Departemen Li bergegas keluar, menipu penjaga dengan mengatakan Han Yojin mencoba bunuh diri. Sekarang perlu dioperasi segera. Selanjutnya, sejumlah besar penjaga muncul mengikuti, kecuali mereka yang bukan dokter. Sisanya semuanya dikeluarkan oleh penjaga baru. Rumah sakit masuk dalam status siaga tingkat 1. Yongpal tahu tentang hal itu dan ingin masuk untuk menyelamatkan Han Yojin, tetapi dihentikan oleh penjaga. Saat ini, beberapa orang kepala Departemen Li mendorong Han Yojin keluar dari kamar. Dan saat ini, pembunuh bayaran juga mulai beraksi. Sumber listrik rumah sakit terputus secara tiba-tiba. Beberapa detik kemudian lampu darurat menyala. Terlihat beberapa pria berbadan kekar melompat turun dari lantai atas, langsung menendang ke arah penjaga. Pertempuran jarak dekat dimulai. Dan saat ini, komandan tim keamanan diam-diam mengeluarkan pistolnya. Tepat saat dia bersiap untuk serang Han Yojin, Yongpal menerjang untuk menghentikannya. Tanpa diduga, pistol komandan tim keamanan meletus, mengenai Yongpal. Yongpal jatuh ke tanah. Cynthia di samping tidak senang, dia langsung bertarung dengan para penjaga. Dia mengambil pistol di tanah, nembak ke arah langit-langit sekali. Semuanya diam. Cynthia langsung mengendalikan situasi. Dan saat ini, bos besar yang sebelumnya juga muncul. Ternyata bos besar yang melarikan diri dari polisi selalu bersembunyi di lantai 12 ini. Bos besar mengatakan kepada Yongpal, selanjutnya serahkan padaku, kalian lanjutkan saja. Bos besar memimpin anak buahnya untuk membuka jalan bagi Yongpal. Ketika jumlah penjaga semakin banyak, beberapa anak buah bos besar pada dasarnya tidak bisa bertahan, langsung tenggelam oleh kerumunan. Bos besar mempertaruhkan nyawanya dan berhasil mengulur waktu untuk Yongpal. Yongpal memimpin Han Yojin untuk melarikan diri. Sementara di sisi lain, kepala Departemen Li memimpin beberapa penjaga, diam-diam datang ke sebuah ruangan, sengaja membuka kain. Wajah nona muda muncul di bawahnya. Ternyata kepala Departemen Li yang cerdas sudah menukar Han Yojin sejak awal. Sedangkan Yongpal mendorong Han Yojin ke dalam mobil. Tepat saat itu, kamu sedang membawa apa ke dalam mobil? Direktur Han, kakak laki-laki Han Yojin, muncul. Ternyata semua ini diatur olehnya. Sementara di sisi lain, kepala Departemen Li juga bersiap untuk operasi darurat untuk nona muda. Tetapi selama operasi, kepala Departemen Li sesekali mencari alasan untuk mengulur waktu. Sama sekali tidak menganggap serius operasi ini, tetapi membuat perawat di sampingnya panik. Kepala Departemen Li sangat jelas memahami bahwa sekarang dia hanya punya satu tugas, yaitu bagaimana membuat Han Yojin meninggal secara tidak sengaja di meja operasi. Sementara itu, perawat kepala di samping memanfaatkan saat kepala Departemen Li tidak memperhatikan, menurunkan suhu tubuh Han Yojin, lalu diam-diam menyuntikkan sesuatu ke dalam selang infus Han Yojin. Tujuannya adalah untuk menciptakan skenario Han Yojin mengalami henti jantung. Tepat sebelum hari operasi, Yongpal telah menemui perawat kepala. Dia berpesan kepada perawat kepala bahwa, sebelum Han Yojin mengalami syok kehilangan darah, pertama-tama harus menurunkan suhu tubuhnya, lalu memasukkan fenomena henti jantung, dengan begitu bisa menipu semua orang. Begitulah, sebuah drama dimulai. Di ruang operasi, tekanan darah Han Yojin semakin. Beberapa saat kemudian jantungnya tiba-tiba berhenti. Perawat di samping bersiap untuk melakukan pertolongan pertama. Tetapi kepala Departemen Li berkata, tidak perlu lagi, dan mengatakan bahwa ini adalah syok kehilangan darah dan tidak akan selamat. Kepala Departemen Li langsung mengumumkan waktu kematian Han Yojin. Setelah itu, Direktur Han menerima panggilan telepon. Mengetahui berita kematian Han Yojin, Direktur sangat gembira. Tapi saya dengar, adik perempuan saya baru saja dioperasi di meja bedah. Hasilnya dia sudah meninggal. Yongpal membuka kain di depannya, melihat orang yang terbaring di tandu ternyata adalah boneka. Semua orang terkejut, sementara Direktur Go di samping langsung bertepuk tangan dan memuji, dan mengatakan kepada Direktur Han, rencana mereka akhirnya bisa dimulai. Tepat saat ini Yongpal tiba-tiba jatuh. Direktur Han menyuruh orang membawa Yongpal untuk dirawat, tetapi Yongpal mengatakan dia bisa pergi sendirian naik lift dan pergi. Sementara di ruang operasi di sisi lain, perawat kepala sedang menunggu Yongpal dengan sabar. Dia tahu Yongpal pasti akan datang. Yongpal menyuntikkan adrenalin pada dirinya sendiri, menangani lukanya secara sederhana lalu bergegas ke ruang operasi. Dia mengambil pisau bedah dan mulai mengoperasi Han Yojin. Dan saat ini, seorang pasien VIP di rumah sakit tiba-tiba mengalami henti jantung. Perawat buru-buru menyuntikkan adrenalin pada pasien, barulah stabil kembali. Perawat takut pasien akan mengalami henti jantung lagi, dan karena terutama tidak ada,
perawat terpaksa mencari Yongpal. Dan saat ini, Yongpal sedang menahan rasa sakit yang hebat dan sedang menyelamatkan Han Yojin. Jadi pada dasarnya tidak punya waktu luang, dia hanya bisa menyuruh pasien VIP untuk menunggu dulu. Waktu berlalu menit demi menit, luka Yongpal semakin parah. Tapi dia masih tidak berhenti melakukan pertolongan pertama pada Han Yojin. Sementara Han Yojin sudah disuntik adrenalin 4 kali, masih tidak ada tanda-tanda vital. Yongpal panik, dia teringat janji yang dia buat dengan Han Yojin beberapa hari yang lalu. Dia berjanji akan menyelamatkan Han Yojin. Yongpal menangis sambil melakukan resusitasi jantung paru pada Han Yojin. Orang yang kucintai, semuanya sudah pergi. Kita, ayo berteman. Hei, apa yang kamu lakukan? Cepat tarik dia keluar. Kamu, sadarlah. Yongpal terlalu emosional dan pingsan. Tepat saat ini, monitor elektrokardiogram Han Yojin tiba-tiba mulai berdetak. Sementara itu, pasien VIP yang sedang menunggu Yongpal untuk diselamatkan, jantungnya tiba-tiba berhenti lagi. Perawat kepala di samping tampaknya memiliki ide yang berani. Sementara di ruang rapat saat ini, Direktur Go dan Direktur Han sedang merencanakan sesuatu. Di ruang perawatan intensif, Han Yojin, putri konglomerat, akhirnya sadar. Kalimat pertama yang didengar saat sadar adalah, mulai sekarang, dengarkan baik-baik apa yang saya katakan mulai saat ini. Identitasmu adalah Kim Yang Mi. Perawat menceritakan semua yang terjadi kemarin kepada Han Yojin, dan memberitahu Han Yojin bahwa Yongpal telah menyelamatkan nyawanya. Saat ini di ruang VIP rumah sakit, perawat lain menceritakan tentang preman yang menyerang lantai 12 kemarin kepada Nyonya Direktur Che-yang, dan mengatakan bahwa Yongpal luka parah dan hampir mati. Che-yang tiba-tiba teringat sesuatu, dia bergegas ke kamar Yongpal. Melihat Yongpal terbaring di ranjang rumah sakit dengan napas tersengal-sengal, Che-yang marah, langsung memerintahkan perawat di rumah sakit, panggil semua dokter yang berkualifikasi, harus menyelamatkan Yongpal. Jika terjadi sesuatu pada Yongpal, kalian semua pergi dari sini. Ternyata kemarin, Yongpal tahu bahwa akan terjadi hal besar di lantai 12, jadi dia mencari alasan untuk menyuruh Che-yang pergi lebih dulu, sehingga Che-yang bisa lolos di bencana ini. Setelah itu, rumah sakit sedang mengadakan rapat konsiliasi multidisiplin. Setelah upaya tak henti-hentinya dari para dokter, Yongpal akhirnya sadar. Yongpal bangun dan langsung pergi mencari Han Yojin. Dia mendorong Han Yojin ke atap, melepaskan perban Han Yojin. Ini adalah pertama kalinya setelah 3 tahun Han Yojin melihat dunia luar. Han Yojin terharu dan menangis. Tepat saat Yongpal dan Han Yojin sedang bicara dengan gembira, Cynthia datang dan bertanya kepada Yongpal, siapa dia? Pacarmu? Bukan, hanya pasien. Cynthia mencari alasan ingin minum kopi untuk mengalihkan perhatian Yongpal. Dia duduk di samping Han Yojin dan berkata, Han Yojin, Yongpal telah melepaskan sejumlah uang yang sangat besar demi kamu. Dia menyuruh Han Yojin untuk tidak menyanyikan pria baik ini, dan jika ingin hidup dalam persembunyian di kemudian hari, memiliki pria seperti itu di sisinya akan sangat baik. Setelah Cynthia selesai berbicara, dia pergi. Keesokan harinya Yongpal diundang oleh Direktur Han untuk datang ke rumahnya sebagai tamu. Nyonya Direktur Che yang memberitahu Yongpal, dipanggil oleh Direktur Han ke rumah hanya ada 2 kemungkinan. 1 adalah disuap, 2 adalah diancam. Jangan pengecut ya, mana mungkin pengecut. Aku juga tidak melakukan sesuatu yang membuatku takut. Jika itu suap, terima kasih. Kamu benar-benar manis. Benar saja, Direktur Han di pesta belum mengatakan beberapa kalimat sudah menyebut adik perempuan Yongpal, mengatakan ingin membantu Yongpal membawa adiknya ke Amerika untuk berobat. Yongpal langsung berdiri dan membungkuk. Terima kasih Direktur. Itu suap. Setelah pesta selesai Yongpal mencari Chiang, bertanya tentang kisah lama Han Yojin. Dia mengetahui bahwa Han Yojin sebelumnya pernah memiliki seorang pacar. Tewas karena kecelakaan mobil, dijebak oleh ketua Han. Han Yojin nyaris bunuh diri dengan melompat dari gedung karena masalah ini. Yongpal tidak menyangka Han Yojin begitu mencintai mantan pacarnya. Yongpal membuat keputusan, keesokan harinya Yongpal membawa Han Yojin ke tempat di mana 3 tahun lalu dia dan pacarnya berencana menikah. Menurut saya, membawanya ke sini adalah pilihan terbaik, sentuhan terakhir di mana waktunya hilang. Mulai sekarang, Anda bebas, kembalilah ke dunia. Buaya, Yongpal juga memberitahu Han Yojin bahwa ketua Han sudah setuju untuk mengobati adiknya. Lalu dia memberikan ponsel kepada Han Yojin dan memberitahunya bahwa tidak ada yang tahu nomor telepon ini, bisa menelepon pihak Swiss untuk meminta bantuan. Juga bisa menghubungi ketua Go, tetapi ketika dia melakukan panggilan kedua, keberadaannya akan dilacak oleh ketua Han. Dia ingin Han Yojin berpikir baik-baik. Han Yojin bertanya pada Yongpal mengapa dia melakukan itu. Yongpal mengatakan satu kalimat, Anda dan saya milik 2 dunia yang berbeda. Dan lagi pula saya tidak ingin cemburu orang yang sudah meninggal. Setelah selesai bicara dia berbalik pergi. Lama kemudian Han Yojin menelepon sambil menangis. Sementara di sisi lain, Yongpal di luar gereja mengangkat telepon. Jika Anda tidak muncul dalam 30 detik, saya tidak akan memedulikan Anda lagi. Perawat kepala menelepon sekretaris Min dari ketua Han, meminta sekretaris Min untuk membawanya kembali ke sisi Han Yojin. Jika tidak akan menceritakan tentang Han Yojin yang dipenjara kepada orang lain,
Tetapi belum selesai bicara sudah dibunuh oleh suruhan Ketua Go. Setelah itu Sekretaris Min menemui Ketuhan. Dia bertanya kepada Ketuhan mengapa harus menyingkirkan perawat kepala yang begitu setia pada kita. Dan Ketua Go di samping mengatakan, setelah piramida selesai dibangun, orang-orang yang tahu tentang labirin piramida juga harus ikut pergi. Berita tentang kecelakaan mobil perawat kepala dengan cepat sampai ke rumah sakit. Kepala Departemen Lee setelah mengetahui hal ini jadi panik. Dia buru-buru mencari direktur, memberitahu direktur. Dia menduga kecelakaan mobil perawat kepala dilakukan oleh Ketuhan. Karena Han Yo-jin sekarang sudah tidak ada, ketua ini menyingkirkan semua orang yang tahu tentang masalah Han Yo-jin. Direktur mendengar kata-kata ini sama sekali tidak panik, mengatakan kepada kepala Departemen Lee, jika menyingkirkan kita, lantai 12 rumah sakit Hanshin tidak akan bisa beroperasi lagi. Ketua Han yang cerdas pasti tidak akan melakukan itu. Kepala Departemen Lee menunjukkan senyum canggung, sementara di sisi lain, Chi-yong setelah mengetahui masalah ini pergi ke ruangan. Ketua Han langsung mengatakan kepada Ketua Han bahwa dia tidak peduli jika semua orang dibunuh, tetapi Ketua Han sama sekali tidak boleh menyentuh Yongpal, jika tidak dia akan menceritakan kisah 3 tahun lalu. Ketua Han sudah menangani pacar Han Yo-jin untuk ayah pacar itu. Ketua Han tahu tingkat keparah masalahnya, antara menyerah pada niat untuk menyingkir Yongpal. Sementara kepala departemen saat ini mondar-mandir di kantor dengan cemas, dia tiba-tiba teringat satu kalimat yang Han Yo-jin katakan padanya terakhir kali, Anda ada lakunya. Pada akhirnya Anda juga akan mati di tangan Ketua Han. Kepala Departemen Lee sekali lagi pergi mencari Direktur. Tetapi tidak disangka, Direktur yang terbaring di tempat tidur sudah meninggal sejak lama. Kepala Departemen Lee takutan, buru-buru pergi ke kantornya, mencari paspor untuk bersiap melarikan diri dari sini. Sesaat kemudian Yongpal datang ke rumah sakit. Perawat menceritakan kisah menghilangnya Kepala Departemen Lee dan berita kematian Direktur kepada Yongpal. Yongpal merasa gelisah, kemudian Yongpal dipanggil ke kantor oleh Kepala Departemen yang baru. Kepala Departemen yang baru memberitahunya, Ketua sudah melepaskan sponsor untuk adiknya. Yongpal khawatir Ketua akan buat sesuatu pada adiknya. Segera bersiap bawa adiknya melarikan diri dari tempat ini. Selanjutnya Yongpal membawa adiknya ke bandara, bersiap membiarkan adik pergi ke Amerika. Tidak disangka temu Kepala Departemen Lee di bandara. Sementara saat ini Kepala Departemen Lee sedang melarikan diri mati-matian, di belakangnya adalah para pembunuh yang mengejar dengan ketat. Yongpal juga ikut berlari. Sesaat Kepala Departemen Lee berganti pakaian. Dia pikir dia aman untuk sementara. Tepat pada saat ini seorang pria berpakaian hitam melewati Kepala Departemen Lee. Kurang beberapa detik, Kepala Departemen Lee langsung jauh dan tidak bisa bangun lagi. Yongpal mendengar gerakan, buru-buru datang ke sisi Kepala Departemen Lee. Sementara saat ini Kapten Polisi juga datang ke bandara. Setelah itu Kepala Departemen Lee bawa ke pus gawat darurat bandara. Tetapi karena cedera yang terlalu parah, dokter di bandara sama sekali tidak bisa melakukan operasi tingkat ini. Tanggung jawab ini serahkan ke Yongpal. Tidak lama kemudian, operasi berhasil sempurna. Ketika Yongpal ingin pergi ke rumah sakit besar bersama Kepala Departemen Lee, Kapten muncul menghentikan Yongpal. Dia langsung membawa Yongpal ke kantor polisi. Ternyata dia sudah tahu identitas asli Yongpal. Tahu dia adalah dokter yang memeriksa penyakit untuk masyarakat gelap. Dia menerus bertanya ke Yongpal siapa saja yang sudah dia periksa. Tepat ketika Yongpal tidak tahu harus berbuat apa, seorang polisi wanita cantik tiba-tiba masuk ke ruang interogasi. Dia berkata kepada Yongpal, Kepala Biro berpesan setelah selesai interogasi Anda jangan pergi. Dia ingin mengundang Anda ke kantor Kepala Biro untuk minum teh. Kapten tim polisi di luar ruang interogasi ketakutan sampai tidak bisa bicara. Kepala Biro sangat sibuk, akan sangat mengganggu dia. Teh bisa diminum di ruang perawatan nyonya juga bisa. Secara tidak sengaja mengungkapkan identitas seorang pasien. Sungguh, Ketua Han membawa orang ke rumah sakit Hanshin. Dia bersiap untuk mengumumkan ke seluruh dunia tentang kematian adik Han Yo-jin, bersiap untuk mengadakan upacara pemakaman besar untuk Han Yo-jin, dan ingin secara resmi mengambil alih grup Hanshin di upacara pemakaman. Mengubah upacara pemakaman Han Yo-jin menjadi upacara penobatannya, tetapi dia tidak tahu bahwa Han Yo-jin sama sekali tidak mati. Yongpal buru-buru menceritakan masalah ini kepada Han Yo-jin. Pada konferensi pers setelah itu, Tua Go di depan banyak media, secara resmi mengumumkan berita bahwa Han Yo-jin sudah meninggal. Tepat pada saat ini ponsel Sekretaris Min menerima sebuah pesan. Anda harus mengadakan upacara pemakaman yang megah untuk adik saya seperti seorang kakak. Han Yo-jin, Sekretaris Min terkejut, karena ponsel ini adalah ponsel rahasia Ketua Han, kecuali sangat sedikit anggota keluarga, pada dasarnya tidak ada yang tahu nomor ini. Selanjutnya Sekretaris Min membawa orang ke kamar mayat, membalik kain untuk melihat. Ini siapa? Ada apa Sekretaris? Ini bukan nona muda. Sekretaris Min panik, buru-buru pergi mencari perawat yang saat itu membawa jenazah nona muda ke kamar mayat. Sementara perawat kepala langsung menyalahkan semua tanggung jawab pada Kepala Departemen Lee yang terluka parah dan koma, dan memberitahu mereka bahwa Han Yo-jin masih hidup, sudah dibawa ke tempat lain oleh Kepala Departemen Lee. Sekretaris Min mendengar cerita ini langsung terpaku. Sementara di rumah Ketua Han di sisi lain, dia sedang bersiap merayakan dirinya yang akan menjadi pemilik Hanshin. Chi di samping tiba-tiba menyarankan Ketua untuk bercerai.
Sementara ketua langsung berkata kepada Chiyong, Anda sama sekali tidak bisa lepas dari tangan saya, mengapa Anda harus menahan seorang istri bahkan tidak tidur dengan Anda, tinggal di sini, karena cinta, apa, cinta? Chiyong terbahak-bahak, tahu perasaan ketuahan padanya, kan cinta melainkan obsesi yang berlebihan. Chow Yong berkata kepada ketuahan, gelar Nyonya Taipan ini dia tidak ingin menerimanya, dan mengatakan sama sekali tidak akan melahirkan anak punya, membuat ketuahan marah sampai sesak napas. Di sisi lain Han Yo Jin sedang bersiap pergi ke ruangan yang dikurungnya selama 3 tahun, bersiap mencari pesan ditinggalkan ayahnya untuknya. Ketika tangan Han Yo Jin di layar, seluruh ruangan selanjutnya rekaman yang ditinggalkan juga muncul. Dari rekaman itu, Han Yo Jin mengetahui tentang kecelakaan mobil pacarnya 3 tahun lalu. Ternyata semua itu adalah konspirasi ketuahan, tujuannya adalah untuk mendapatkan grup Hanshin. Setelah itu Han Yo Jin menemukan USB yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Melalui deskripsi ayahnya, Han Yo Jin juga mengetahui betapa menakutkannya USB ini. Ayah juga mengatakan padanya, hanya orang yang memiliki USB ini yang bisa menjadi milik sejati grup Hanshin. Ayah berpesan kepada Han Yo Jin harus melindungi grup Hanshin dengan baik. Ini adalah harapan terbesarnya. Tepat pada saat ini, Sekretaris Min datang ke ruangan, melihat nona ketua dalam rekaman itu. Setelah itu dia berkata kepada Han Yo Jin, sekarang Anda bersiap melakukan apa? Anda sudah menjadi kura-kura di dalam kendi. Sementara Han Yo Jin hanya memberikan 2 kata kepadanya. Berlutut, wanita yang duduk di kursi roda ini sedang bersiap pergi menghadiri pemakamannya sendiri, tetapi sampai di pintu dihadang oleh satpam. Segera setelah itu, Kapten Satpam mendengar gerakan buru-buru berlari datang, langsung membungkuk memberi hormat meminta maaf. Setelah itu memberi isyarat untuk mengizinkan di upacara pemakaman dipenuhi dengan foto-fotonya. Dia datang ke sini hanya dengan satu tujuan, yaitu membalas dendam. Han Yo Jin berdiri, berjalan selangkah demi selangkah ke depan potret dirinya, melepas kerudung dan kacamata hitam, berbalik melihat semua orang ketakutan dan berdiri satu persatu. Mengapa dia persis sama dengan orang di dalam potret? Tepat pada saat ini, kakak dari Han Yo Jin, Han Du Joon di samping memulai pertunjukannya. Han Yo Jin, ada apa ini? Apa, kakak, orang yang Anda tangani, sekarang kembali hidup-hidup jadi Anda sangat terkejut. Ketua Han tersenyum canggung, setelah itu dia langsung menyalahkan Dr. Yongpal. Mengatakan bahwa Yongpal sudah mendiagnosis Han Yo Jin sudah mati, selanjutnya dengan alasan kondisi kesehatan Han Yo Jin dan juga memiliki masalah mental, ingin membawa Han Yo Jin ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Sementara Han Yo Jin juga sudah bersiap. Dia meminta menteri untuk mengirim orang untuk melindungi keselamatannya dan menuduh kakaknya Han Du Joon sudah memenjarakannya secara ilegal selama 3 tahun terakhir, dan berkali-kali menggunakan namanya, melakukan kejahatan, manipulasi perusahaan. Sementara kepala jaksa di samping mengatakan, harus mengajukan ke pengadilan terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan perintah larangan mendekat. Belum sempat menunggu kepala jaksa selesai bicara, Han Du Joon langsung menyuruh orang membawa laporan kejiwaan. Mengatakan kepada menteri bahwa Han Yo Jin mengalami paranoid diserang, dan mengatakan dia adalah satu-satunya wali sah dari Han Yo Jin. Dia akan mematuhi pendapat dokter. Setelah ini mengizinkan otoritas publik dan pengacara dan orang lain untuk mengunjungi Han Yo Jin, meminta menteri untuk tidak campur tangan dalam urusan keluarganya. Setelah selesai bicara langsung memberi perintah kepada bawahan, bersiap membawa Han Yo Jin ke rumah sakit lagi. Tepat pada saat kritis ini, Yongpal datang. Tepat waktu, belum sempat menunggu Yongpal cara, Han Du Joon meminta menteri untuk menangkap Yongpal, mengatakan dia adalah dokter yang sudah mendiagnosis Han Yo Jin, dan juga adalah dokter yang membawanya pergi. Yongpal sama sekali tidak panik, langsung mengeluarkan bukti pernikahan antara dirinya dan Han Yo Jin. Sekarang Anda sudah mengerti, mulai sekarang, orang ini akan menjadi wali saya. Han Du Joon panik, mengatakan ini pasti Han Yo Jin yang mentalnya tidak stabil, mendaftar sembarangan. Sementara Han Yo Jin membalas bahwa, Anda bisa pergi mengajukan gugatan pembatalan pernikahan. Han Du Joon melihat situasi secara bertahap kehilangan kendali, menyerahkan status wali. Setelah itu langsung mengancam Yongpal, saya harus menelepon ke Amerika. Masih ada seorang anak yang sakit, saya harus meminta bawahan untuk merawatnya dengan baik. Saat ini Han Yo Jin tidak senang lagi, langsung membongkar cerita bahwa Han Du Joon 3 tahun lalu bunuh pacar Han Yo Jin. Han Du Joon tertangkap basah, langsung kehilangan akal sehat. Dia ingin menggunakan rahasia di dalam USB untuk mengancam menteri, meminta menteri untuk segera menangkap Han Yo Jin, dan mengatakan kelemahan semua orang yang hadir di sini semuanya ada di dalam USB ini. Han Yo Jin di samping menunjukkan ekspresi puas. Tepat pada menteri kehakiman muncul, dia berkata pada Han Du Joon, semua orang di sini tidak termasuk dalam daftar rahasia USB. Ternyata sebelumnya Han Yo Jin sudah lebih dulu menyuruh sekretaris Min, dengan Han Joon, mengirim pesan ancaman secara pribadi kepada orang-orang ini. Setelah itu membongkar fakta bahwa mereka terima uang haram. Selanjutnya menemukan USB palsu di tubuh Han Du Joon. Han Du Joon juga ditangkap oleh polisi. Ketua Go juga sudah dijemput dengan tuduhan pembunuhan.
Han Yo Jin akhirnya mendapatkan kembali kekuasaan, tetapi cerita masih belum berakhir, karena balas dendam yang sesungguhnya baru saja dimulai. Belum pernah melihat sapan yang begitu mewah, tot 30 hidangan, memang perlakuan Taiwan. Pria di depan mata ini bernama Yongpal, belum lama ini masih seorang dokter kecil, bahkan uang obat untuk adiknya pun tidak sanggup bayar. Sekarang malah menjalani kehidupan seperti presiden, hanya karena dia sudah menikahi seorang wanita kaya. Wanita ini bernama Han Yo Jin, yang memiliki kekayaan ratusan miliar. Yongpal selesai sarapan, bersiap pergi keluar untuk bekerja. Tiba di gerbang rumah sakit, bodyguard langsung memulai pertunjukan. VIP telah tiba, tolong tunggu sebentar. Dia melihat sekelompok orang datang, bersiap menyambut Yongpal. Ada apa? Pergi ke tempat parkir bawah tanah, cepat pergi ke tempat parkir bawah tanah. VIP akan turun ke tempat parkir bawah tanah. Kenapa kamu terus mengatakan hal-hal seperti itu? Cepat pergi, cepat pergi. Setelah itu, mobil melaju ke tempat parkir bawah tanah. Yongpal baru saja keluar dari mobil dan berjalan beberapa langkah, ketika dua orang bergegas datang. Pria tua itu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, mengatakan bahwa dia adalah direktur rumah sakit yang baru, ingin mengundang Yongpal ke kantor untuk minum teh, dan membicarakan prestasi heroik Yongpal. Yongpal sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di lift. Sangat menakutkan. Apakah cara mereka menyambutmu membuatmu tidak nyaman? Apa maksudku? Apakah perlu mengurus direktur? Apa yang kamu katakan? Yongpal benar-benar tidak mengerti. Astaga, bodyguard zaman sekarang. Oh, begitu ya. Begitu pintu lift terbuka, puluhan karyawan berbaris menyambutnya, membuat Yongpal ketakutan dan langsung diam di tempat, lalu bersembunyi kembali ke dalam lift. Saat ini, bodyguard itu mulai lagi. Apakah para pengekor itu membuatmu tidak nyaman lagi? Jika tidak nyaman, lalu kenapa? Kalau begitu, saya akan mengurusnya. Mengurus apa? Sungguh. Setelah itu, Yongpal keluar dari lift. Belum sempat berbicara beberapa kata dengan perawat, atasan lamanya datang. Yongpal langsung membungkuk memberi hormat padanya. Maaf karena saya tidak sengaja menyinggung kepala departemen tempo hari. Kepala departemen buru-buru mengatakan bahwa itu sama sekali bukan menyinggung, itu adalah pujian. Itu adalah pujian, lalu dia membawa bawahannya untuk menyapa Yongpal lagi. Perawat di sampingnya sangat terkejut. Yongpal terpaksa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia melihat kelompok pemegang saham berbaris. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pengurus rumah Han Yo Jin juga tidak ingin berbicara omong kosong, langsung menyuruhnya untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya. Pria tua itu sangat ketakutan dan langsung berlutut di tanah meminta maaf, menangis memohon pengampunan, mengatakan bahwa dia tahu dia salah. Berpikir bahwa pria tua ini masih ada gunanya, Han Yo Jin menyuruh pria tua itu menyerahkan buku kas keuangan perusahaan yang dikelola oleh ketua Go selama 3 tahun terakhir. Setelah melihatnya, dia akan memutuskan apakah orang ini masih pantas hidup. Pria tua itu langsung gembira, mengatakan bahwa dia akan mengirimkannya dalam 10 menit, lalu berlari pergi dengan riang. Han Yo Jin selesai mengurus semuanya, menyiapkan makan malam mewah untuk Yongpal. Tepat saat Yongpal hendak duduk untuk makan. Jangan, itu tempat duduk saya, Anda duduk di sini. Bukankah itu tempat duduk ketua? Bukan, itu tempat duduk kepala keluarga. Han Yo Jin juga mengatakan ingin punya anak untuk Yongpal, membuat Yongpal sangat gembira. Dia tidak tahu Han Yo Jin bisa semenggemaskan itu. Saat Han Yo Jin dan Yongpal sedang makan dengan bahagia, Han Du Joon di sisi lain berada di ruang kontrol, minum teh dengan Menteri Kehakiman, dan berkata bahwa setelah dia keluar, pertama yang akan dia lakukan adalah melenyapkan Han Yo Jin. Dia tidak tahu bahwa hadiah besar yang disiapkan Han Yo Jin sedang menunggunya. Seberapa sombongnya pria tua ini. Ketika ditangkap di kantor polisi, dia sama sekali tidak panik, bahkan berkata, saya sudah bekerja di bidang konstruksi selama 40 tahun, pemandangan apa yang belum pernah saya lihat. Bahkan jika gedungnya runtuh, saya teraman dan sehat sampai sekarang. Setelah selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Namun, di bar berikutnya, Ketua Go tidak bisa tertawa lagi, karena pengacara telah tiba. Dia hanya melihat pengacara itu menyerahkan selembar kertas kepada Ketua Go. Setelah itu ekspresinya berubah. Dia panik karena di atas kertas itu tertulis, "Ayah, tolong saya." Dia mengerti bahwa ini adalah Han Yo Jin yang datang untuk membalas dendam. Dia mengerti jika dia tidak pergi, keluarganya akan dalam bahaya. Ketua Go tahu bahwa untuk bertahan hidup, kepala departemen menceritakan kepada Yongpal tentang Han Yo Jin dan ibunya di masa lalu. Ternyata 3 tahun yang lalu, hari Han Yo Jin melompat dari gedung dan dirawat di rumah sakit. Kebetulan adalah hari Yongpal mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan pada hari itu, semua profesor dan dokter dari semua departemen di rumah sakit dipanggil ke operasi Han Yo Jin, yang mengakibatkan operasi ibu Yongpal.
yang seharusnya bisa selamat, tinggal karena tak ada yang mengoperasi. Pada saat itu, orang yang dipanggil untuk membantu operasi Ibu Yongpal adalah Kepala Lee. Tetapi Kepala Departemen Lee saat itu sedang melakukan operasi sulit yang disebut Whiple untuk Han Yojin. Dia tidak bisa pergi. Yongpal tahu bahwa kepergian ibunya disebabkan oleh Han Yojin. Yongpal menangis hingga wajahnya basah kuyup. Setelah itu, Yongpal kembali ke rumah. Dia ingin membujuk Han Yojin untuk menghentikan balas dendam, memaafkan Kepala Departemen Lee, dan menyuruh Han Yojin menyerahkan semuanya kepada hukum. Namun, Han Yojin berkata, tidak ada balas dendam, tidak ada keadilan. Saya adalah Raja Buaya. Han Yojin juga berkata kepada Yongpal bahwa jika dia tidak melakukannya, dia juga akan berada dalam bahaya. Yongpal tidak ingin Han Yojin dibutakan oleh kebencian. Dia membujuk Yojin untuk menghentikan balas dendam lagi. Tetapi dia tidak tahu betapa menyakitkannya Han Yojin dikurung selama 3 tahun. Melihat pria cerah di depannya ini, Han Yojin akhirnya luluh dan setuju untuk memaafkan Kepala Departemen Lee karena dia memikirkan cara yang lebih baik. Sementara itu, di sisi lain, masa tahanan Han Du-jeon juga telah berakhir, dan dia bersiap untuk meninggalkan penjara. Begitu dia keluar dari pintu, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di luar untuk menyambutnya. Han Du-jeon merasa sangat malu. Selanjutnya, dia bersiap untuk menelepon Ketua Go, tetapi tanpa diduga yang mengangkat telepon adalah putra Ketua Go. Saya adalah putra Ketua Go. Putranya, di mana ayahmu? Ayah saya sudah meninggal. Mendengar berita kematian Ketua Go, Han Du-jeon panik. Chiyong di seberang jalan telah melihat semuanya. Chiyong tiba-tiba merasa kasihan pada Han Du-jeon. Dia menelepon Han Du-jeon. Di tengah perjalanan, sebuah mobil melaju kencang. Chiyong terkejut, tetapi Han Du-jeon beruntung bisa menghindarinya. Orang di dalam mobil melihat Han Du-jeon masih bisa bergerak, langsung menggunakan tongkat dan memukulnya hingga jatuh ke tanah. Lalu ambulans rumah sakit Anshin muncul, langsung membawa Han Du-jeon pergi. Chiyong tidak tahu harus berbuat apa. Dia buru-buru menelepon Yongpal. Yongpal menerima telepon dan segera pergi ke rumah sakit. Yongpal tidak tahu bahwa pada saat yang sama Chiyong meneleponnya, Han Yojin, yang suasana hatinya sedang buruk, juga. Han Yojin segera menyuruh bawahannya untuk memeriksa riwayat panggilan Yongpal, dan mengetahui bahwa itu adalah nyonya mantan tua. Han Yojin marah. Keesokan harinya, Chiyong ingin bertemu Han Du-jeon setelah operasi, tetapi dihentikan oleh penjaga. Minggir, saya adalah istri dari orang yang akan diperiksa. Kenapa kalian menghalangi saya? Kami hanya mengikuti perintah dari atasan. Apa? Siapa atasan itu? Saya tanya. Siapa atasan itu? Chiyong mempertanyakan dengan marah. Saat ini, kapten penjaga dan kepala departemen Lee keluar. Begitu keluar, mereka langsung memarah Chiyong habis-habisan dan mengatakan bahwa Han Du-jeon tidak ingin bertemu dengannya dan ingin menceraikannya, membuat Chiyong marah hingga pingsan di tempat. Setan, kalian adalah setan. Nyonya, tepat saat itu, Nona Han Yojin datang. Melihat suaminya sedang memeluk wanita lain, Han Yojin tidak senang. Dia melirik Yongpal dengan tatapan ganas. Setelah itu, Han Yojin pergi ke ruangan yang telah mengurungnya selama 3 tahun, tetapi sekarang orang yang terbaring di ranjang rumah sakit bukan lagi dia, melainkan kakaknya, Han Du-jeon. Han Yojin memberitahu Kepala Departemen Lee untuk mengurangi setengah dosis cairan infus, agar Han Du-jeon bisa mendengar suaranya. Dia berkata kepada Han Du-jeon, kakak, ini saya, Han Yojin, jangan khawatir, kakak tetap di sini selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, saya akan membuat kakak pergi selamanya. Kepala Departemen Lee di sampingnya terkejut mendengarnya. Han Yojin tidak langsung bertindak pada Han Du-jeon, karena dia percaya cara balas dendam terbaik adalah membalas perlakuan orang itu dengan cara yang sama. Setelah Han Yojin selesai berbicara, dia meninggalkan ruang tahanan. Saat ini, mata Han Du-jeon bergerak-gerak beberapa kali. Setelah itu, Han Yojin melalui pemungut suara di rapat pemegang saham, secara resmi menjadi ketua kelima di grup Hanshin. Yongpal datang untuk memberi selamat dan sekali lagi membuat Han Yojin untuk menghentikan balas dendam. Dia ingin Han Yojin membebaskan Han Du-jeon. Han Yojin, jangan balas dendam lagi, kembali padaku. Saya selalu di sisi Anda. Mungkin kemarahan saya yang mendorong Anda menjauh. Setelah Yongpal selesai berbicara, dia pergi. Sementara itu, sisi lain, Kepala Departemen Lee khawatir Han Yojin akan dibujuk dan memaafkan Han Du-jeon. Takut Han Du-jeon sadar dan akan membalas dendam padanya, dia langsung berniat membunuh Han Du-jeon. Dia ingin merencanakan sendiri untuk menyingkirkan Han Du-jeon. Setelah itu, Han Yojin mengadakan pesta pernikahan, mengundang banyak teman dan kenalan di dunia keuangan. Tujuannya adalah untuk mengumumkan keberadaan Yongpal kepada dunia keuangan. Malam pesta banyak orang yang datang, teman-teman dokter di rumah sakit satu persatu mengucapkan selamat kepada Yongpal. Bahkan bos mafia yang pernah diselamatkan juga datang. Begitu datang, dia langsung memberikan Yongpal tas penuh uang, membuat Yongpal sangat gembira. Saat ini, ada seorang tamu tak diundang yang datang. Orang yang datang adalah ketua Cik dari grup Daejong.
ayah dari pacar Han Jin yang disekan oleh Han Du-jon 3 tahun lalu. Ketua Han, selamat, mari berjabat tangan. Selamat datang. Kita pasti punya beberapa hal yang perlu dibicarakan. Cara berbicara para Taipan juga sangat lugas. Ketua Cek langsung berkata begitu datang. Jangan bertele-tele, serahkan Han Du-jin kepadaku. Ternyata dia tahu bahwa orang yang telah membunuh putranya 3 tahun lalu adalah Han Du-jon. Dia ingin Han Yo-jin menyerahkan Han Du-jon padanya. Dan jawaban Han Yo-jin adalah, Han Du-jon harus mati di tangan saya. Ketua Cek tertawa terbahak-bahak. Dia tahu betul permusuhan antara Han Yo-jin dan Han Du-jon. Lalu dia mundur selangkah, dia berkata kepada Han Yo-jin. Dalam 3 hari, saya harus menerima laporan dari Han Du-jon. Jika tidak, saya akan memulai perang dengan grup Hanshin. Setelah selesai berbicara, dia langsung berbalik dan pergi. Han Yo-jin, yang mendengar kata-kata ini, tidak panik. Tetapi ada seseorang yang menantang otoritasnya. Dia tidak bisa menahannya. Han Yo-jin langsung memerintahkan orang untuk mengumpulkan tim sukarelawan garis depan. Dia membutuhkan mereka untuk menemukan kelemahan grup DJ Hong. Setelah upaya dan perjuangan semua orang, tidak lama kemudian, seorang karyawan jenius melalui teknik peretasan, menemukan perusahaan rahasia grup DJ Hong di Morgan. Sementara itu, di mobil sisi lain, Yongpal tiba-tiba teringat perkataan Han Yo-jin di kamar, Han Du-jon harus mati di tangan saya. Yongpal merasa Han Yo-jin tidak akan menghentikan balas dendamnya terhadap Han Du-jon, dan ingin membantu Han Du-jon melarikan diri dari lantai 12. Setelah itu, telepon kepala Departemen Lee menerima pesan minta tolong dari Yongpal. Sementara itu, di ruang strategi, pasar saham telah dibuka. Hari ini, tujuan Han Yo-jin adalah merebut perusahaan ini. Dia memulai rencananya. Tidak lama kemudian, harga saham perusahaan ini melonjak tinggi. Ketua Cek yang mengetahui hal itu langsung panik. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelidiki siapa yang membuat masalah. Beberapa menit kemudian, oke, sudah beres. Di mana? Han Hin. Apa? Han Hin. Ketua Cek sangat marah. Dia bersiap untuk mengambil semua saham dan menggadaikannya di ban, mengambil semua uang untuk bersiap bertransaksi. Sementara itu, di ruang tahanan lantai 12, Kepala Departemen Lee menyuntikkan obat ke dalam botol obat Han Du-jon. Buru-buru menelepon Sekretaris Min. Sekretaris Min menyuruh kapten untuk tidak menangkapnya terlebih dahulu. Dia punya rencana sendiri. Di sisi lain, Ketua Cek sudah putus asa. Dia telah menaikkan harga saham sebesar 40% dari harga awal Han Yo-jin. Han Yo-jin melihat situasi dan langsung memerintahkan bawahannya untuk membatalkan pesanan pembelian. Saat ini, Ketua Cek menerima berita bahwa Han Du-jon telah melarikan diri. Saat ini Han Yo-jin juga membatalkan pesanan pembelian. Ketua Cek langsung senang. Dia juga bersiap untuk membatalkan pesanan pembelian. Tetapi tanpa diduga, karyawan itu memberitahunya, pada kenaikan harga terakhir, pesanan beli dan jual telah cocok. Ketua Cek langsung depresi. Serangkaian operasi ini telah menyebabkan grup DJ Ong kehilangan 2.500 triliun. Di sisi lain, Han Yo-jin sangat senang. Dengan biaya kolas sebesar ini, Ketua Cek pasti sudah belajar sesuatu, kan? Ternyata semua ini adalah rencana Han Yo-jin. Semua orang bertepuk tangan memuji Han Yo-jin. Di sisi lain ini, Yongpal mengemudi, bersiap untuk membawa Han Du-jon ke bandara. Tetapi tanpa duga Han Du-jon sadar di tengah jalan. Dia tidak percaya Yongpal akan menyelamatkannya, dan mulai berkelahi dengan Yongpal. Han Du-jon menyuruh pengemudi untuk segera hentikan mobil. Dia turun di mobil dan melihat istrinya Cek Yong. Tapi selanjutnya sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Han Du-jon langsung jatuh tidak bisa bangkit. Lalu pembunuh bayaran turun dari mobil dan langsung memberikan Han Du-jon pukulan terakhir. Cek Yong ketakutan dan panik. Sementara di mobil lain, Sekretaris Min akhirnya memberitahu Han Yo-jin berita bahwa Han Du-jon telah melarikan diri. Han Yo-jin menyatakan bahwa dia sudah mengetahui hal ini sejak lama. Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu, jadi saya tidak menghentikan Anda. Saya hanya ingin melindungi Hanshin, tetapi saya sudah mengkhianati suami saya. Di rumah sakit di seberang, Han Du-jon tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal. Cek Yong marah dan bersiap untuk mengambil kembali semua miliknya. Pada konferensi pers, putri bungsu Hanshin Group, Han Yo-jin, sedang memberikan pidato emosional di atas panggung. Tiba-tiba ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang, karena dia melihat ketua Go di bawah panggung. Seseorang yang telah meninggal sedang tersenyum padanya. Han Yo-jin langsung panik. Dia ingin tenang untuk menyelesaikan pidatonya, tetapi belum sempat mengucapkan beberapa kata. Tangan itu segera mengeluarkan suara dari kakak laki-lakinya yang telah meninggal. Han Yo-jin tak sampai pingsan di tempat. Segera setelah itu Han Yo-jin dibawa ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis Han Yo-jin dan mengatakan itu hanya sedikit kekurangan zat besi. Semua indikator lain tidak ada masalah. Han Yo-jin tidak mengerti. Dia bertanya kepada dokter, apakah kekurangan zat besi dan stres dapat membuatnya melihat halusinasi, melihat hantu? Dokter mengatakan fenomena ini memang ada, dan mengatakan kepada Han Yo-jin bahwa tekanan mental bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan, dan menyuruh Han Yun untuk istirahat yang baik. Setelah beberapa waktu akan baik-baik saja. Han Yo-jin tidak tahu bahwa
bahwa dokter tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Saat ini para lelaki tua di luar ruang pasien. Wajah semua orang berseri-seri. Sudah pasti, ini tahap 2, kanker hati yang sangat bagus. Itu adalah istri Han Jo-on, Chiang. Sementara di sisi lain, Yongpa mengetahui berita Han Yo-jin pingsan dari TV, bergegas ke rumah sakit, dan betulan bertemu dengan Han Yo-jin di rumah sakit. Yongpa menanyakan kondisi kesehatan Han Yo-jin. Han Yo-jin mengatakan dia hanya terlalu lelah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tepat ketika Yongpal ingin bertanya lebih lanjut tentang kondisi kesehatan Han Yo-jin, para pemegang saham datang, memotong pembicaraan Yongpal, dan Yongpal berpikir Han Yo-jin sibuk bekerja jadi dia pergi. Setelah itu Yongpal pergi mencari kepala bagian Lee. Dia ingin kepala bagian membantu melihat orang Siti Han-jin, tetapi yang aneh adalah akun kepala bagian Lee tidak memiliki wewenang untuk melihatnya. Yongpal merasa masnya tidak sesederhana itu. Sementara rumah Han Yo-jin di sisi lain, seorang pelayan menambahkan cairan yang tidak diketahui asalnya ke dalam cangkir airnya. Pelayan itu membawa cangkir air dan memberikannya kepada Han Yo-jin. Setelah dia meminumnya, tidak sampai beberapa detik dia melihat Han Du-jon dan Ketua Go. Keduanya tertenyum melihat Han Yo-jin yang ketakutan sampai sedikit runtuh, dan perilaku abnormal Han Yo-jin juga ditemukan oleh pengurus rumah tangga di sampingnya. Pengurus rumah tangga menyarankan Han Yo-jin untuk meminta bantuan Yongpal. Sesaat kemudian, dia sampai di depan pintu rumah Yongpal. Tepat saat dia bersiap untuk masuk rumah, Chiyong muncul. Ini benar-benar Han Yo-jin. Chiyong berpura-pura kebetulan lewat di sini. Barusan, pelayan Han Yo-jin telah menceritakan Han Yo-jin keluar kepada Chiyong. Chiyong mengetahui hal itu, tentu saja tidak ingin Han Yo-jin bertemu Yongpal. Begitu bertemu, masa Han Yo-jin yang diberi obat akan terbongkar. Sementara di villa di sisi lain, para pemegang saham Han Shin ingin menyuap pengurus rumah tangga, lalu menceritakan Han Yo-jin yang menderita kanker hati kepada wanita itu. Ju mengatakan bahwa sebelum Han Yo-jin meninggal, dia akan melakukan sesuatu untuk membatalkan hak waris Yongpal. Jika ingin pengurus rumah tangga menghalangi Han Yo-jin bertemu Yongpal, tetapi mereka tidak tahu. Pengurus rumah tangga yang tampak pendiam ini sebenarnya sangat cerdas. Sementara di perusahaan Han Shin di sisi lain, seorang jenius diam-diam menyusup ke sistem jaringan rumah sakit. Dia melihat gambar Siti Han Yo-jin, lalu pergi mencari Yongpal, ingin Yongpal membantunya melihat Siti. Yongpal melihatnya sekilas dan menyadari bahwa orang dalam gambar Siti ini menderita kanker hati. Sudah tahap 2, KA. Kanker hati, wanita, 31 tahun, ketua Han Shin kami, Tuan. Cheyong dengan bangga jalan ke villa. Dia bersiap untuk mengunjungi Han Yo-jin, melihat bagaimana nasib wanita yang disiksanya ini sekarang. Baru saja masuk Cheyong bertemu dengan pelayan rumah Han Yo-jin. Tepat ketika Cheyong hendak mengambil cangkir air untuk diminum, pelayan itu diam-diam memberi isyarat kepada Cheyong bahwa cangkir air ini untuk Han Yo-jin tidak boleh diminum. Apakah Nyonya ingin minum air dingin? Oh, baik, saya ingin minum jus jeruk. Benar, itu air. Pengurus rumah tangga segera mengerti bahwa air ini bermasalah. Setelah itu, Cheyong pergi ke kamar Han Yo-jin. Awalnya berniat untuk mengejek Han Yo-jin, tetapi tanpa diduga sekarang Han Yo-jin sudah panik, tidak lagi sadar. Cheyong merasa menghina Han Yo-jin seperti itu tidak ada artinya. Jadi dia pergi. Sementara di sisi lain, sekretaris Min tahu bahwa Han Yo-jin hampir tidak bisa bertahan. Akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dia bersiap untuk berkolaborasi dengan para pemegang saham perusahaan malam ini untuk menyusun kembali surat wasiat Han Yo-jin, memilih kandidat ketua berikutnya. Sementara itu, di kamar Han Yo-jin tiba-tiba dia berbicara, "Saya ingin minum air. Anda tidak bisa minum air ini." Pengurus rumah tangga ini membangunkan Han Yo-jin, tidak tega melihat Han Yo-jin terus seperti ini. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari Yongpal. Pengurus rumah tangga menelepon pengawal Yongpal. "Apakah itu Sang Chun?" "Ya, Nyonya pengurus rumah tangga. Anda menelepon saya karena cincin itu, kan?" "Cincin apa? Anda lupa?" Pengurus rumah tangga tahu bahwa teleponnya disadap, jadi dia menggunakan berbagai cara untuk mengucapkan beberapa isyarat untuk memberitahu Yongpal situasi Han Yo-jin. Yongpal langsung mengerti maksud pengurus rumah tangga. Setelah itu Yongpal menelepon kapten polisi. Dia ingin meminta bantuan kapten. Yongpal memutuskan malam ini akan pergi menyelamatkan Han Yo-jin. "Sang Chun, kenapa kamu datang ke sini?" Sang Chun hanya dengan beberapa pukulan menjatuhkan pengawal. Yongpal mendobrak pintu dan masuk ke kamar Han Yo-jin. Han Yo-jin, Han Yo-jin, Tai Hyun. Sementara itu, Cheyong memimpin para pemegang saham juga datang ke villa. Rumah yang akan mengadakan pemakaman ini, apakah tidak terlalu mewah? Pemakaman bukan upacara penobatan. Tepat ketika para pemegang saham tertawa bahagia, pengawal tiba-tiba turun dari lantai atas. Ketua turun, Cheyong takut sampai berdiri. Sekretaris Min panik ingin memerintahkan bawahannya untuk menangkap Han Yo-jin. "Pengawal, cepat tangkap mereka berdua untuk saya." Pengawal di samping melangkah keluar. "Biar saya lihat siapa yang berani bergerak." "Sekretaris Min, Anda dipecat." Setelah itu, para pemegang saham diusir keluar oleh penjaga. Baru saja keluar dari pintu bertemu dengan kapten polisi. Kapten menggunakan alasan para pemegang saham secara ilegal masuk ke rumah warga.
menangkap mereka karena tindakan seperti penculikan, penahanan ilegal. Tepat pada saat ini, Han Yo-jin tiba-tiba pingsan. Han Yo-jin yang pingsan dibawa ke rumah sakit. Kepala bagian Lee mengatakan kepada Han Yo-jin, dia telah lama terpapar dengan zat yang disebut ethionin, sejenis racun tidak berwarna. Zat ini tidak hanya dapat membuat orang berhalusinasi, tetapi juga akan menyebabkan kanker hati akut. Han Yo-jin tahu dia menderita kanker hati dan panik. Kanker, sepertinya dari tahap 2G menjadi tahap 3. Kepala bagian Lee juga mengatakan kepada Han Yo-jin jika dia melakukan operasi transplantasi hati, dia bisa terus hidup. Tetapi masalahnya adalah luka operasi 3 tahun lalu karena kecelakaan kebetulan cocok dengan luka operasi untuk transplantasi hati dan juga ada perlekatan cukup serius. Jadi tingkat keberhasilan operasi sangat rendah. Kepala bagian Lee juga mengatakan kepada Han Yo-jin, saat ini hanya dia satu-satunya dokter yang bersedia mengoperasi dia. Mendengar ini, Han Yo-jin tidak bisa menahan air mata. Saya ingin terus hidup, menjalani kehidupan dia dengan orang ini. Setelah itu kepala bagian Lee keluar dari ruang pasien, kebetulan bertemu dengan pengurus rumah tangga Han Yo-jin. Pengurus rumah tangga mengatakan kepada kepala bagian Lee bahwa golongan darahnya sama dengan Han Yo-jin. Ia meminta kepala bagian Lee menekan hatinya untuk mengobatinya. Kepala bagian Lee menunjukkan senyum ramah. Segera setelah itu kepala bagian Lee kembali ke kantornya. Dia bersiap untuk meneliti cara menyelamatkan Han Yo-jin. Tetapi ketika dia melihat gambar Siti Han Jin, kepala bagian Lee sang panik. Dia buru-buru memanggil Yongpal, mengatakan kepada Yongpal bahwa dengan kondisi Han Yo-jin sekarang, transplantasi hati dari orang hidup sama sekali tidak mungkin. Yongpal sejenak menjadi tidak sabar, ingin melakukan operasi pada Han Yo-jin sendiri. Kepala bagian Lee dengan marah meninggikan suaranya, Anda tahu betul ini adalah hal yang tidak mungkin. Benar, jika di Korea masih ada orang seperti Anda, maka saya juga akan setuju untuk melakukan operasi itu. Meskipun saya gila, tetapi tidak ada siapa-siapa. Kepala bagian Lee berkata, hanya jika mereka menemukan seorang dokter dengan keterampilan tinggi seperti Yongpal, ketiganya bekerja sama untuk menyelamatkannya. Mungkin Han Yo-jin masih memiliki harapan. Yongpal menangis dengan wajah berkuyup. Setelah itu kepala bagian Lee mengumpulkan para dokter spesialis terbuka di dalam dan luar negeri, mengadakan pertemuan untuk meneliti cara menyelamatkan Han Yo-jin. Dokter-dokter itu setelah melihat gambar Siti Han Yo-jin, semuanya menyatakan ketidakdayaan. Di ruang pasien, Han Yo-jin tahu waktunya tidak banyak, ingin Yongpal membawanya ke lembah angin. Ini adalah keinginan terakhirnya. Segera setelah itu, Yongpal membawa Han Yo-jin ke lembah angin yang indah. Dia memasangkan cincin untuk Han Yo-jin. Alasan harus ke lembah angin adalah karena Han Yo-jin tahu lembah angin selalu memiliki sebuah legenda. Konon di lembah angin, jika dua orang yang saling mencintai berciuman di sini maka mereka tidak akan pernah berpisah. Sementara di rumah sakit di seberang, Cynthia tiba-tiba datang ke rumah sakit. Perkenalkan, ini Yongpal. Halo, Yongpal. Dia adalah mitra saya pikir mungkin akan membantu membuat keputusan. Kami datang ke sini untuk praktik medis ilegal. Selanjutnya kepala bagian Lee menelepon Yongpal. Hanya beberapa saat kemudian, 3 dokter top memulai operasi Han Yo-jin, gunting bedah. Anda ingin berpartisipasi? Baik, juga gunting dan penjepit. Setiap detik berlalu, dan hasil dari operasi ini adalah cara untuk melarikan diri dari mimpi buruk adalah dengan bangun dari tidur nyenyak. Tetapi jika Anda bersias untuk tidak bangun, maka mimpi buruk akan berlangsung selamanya. Dan dengan demikian, mimpi buruk ini akan berubah menjadi kenyataan lain, sementara kenyataan tidak akan pernah berakhir. Sampai dia memanggil nama saya, Han Yo-jin, Han Yo-jin. Apakah Anda bisa mendengar saya? Apakah Anda tahu siapa saya? Yongpal. Terima kasih semuanya telah menonton. Sampai jumpa.